Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Sebelum mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwinata. Dan di video kali ini saya bakal bahas penyakit sistem ekskresi. Saya dari kelas 11 SMA Negeri 1 Ranca Bungur, anak biologi 2. Nah, jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa like, tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas penyakit ekskresi yang saya alami semasa hidup saya. Nah, itu adalah salah satu tugas dari guru saya ya guys. Ya, itu kita ceritalah sambil belajar. Oke, teman-teman, penyakit. Nah, untuk penyakit yang saya alami, yakni pernah mengalami penyakit asma. Nah, dari kelas 3 SD. Apa sih itu asma? Asma adalah penyakit saluran pernapasan yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran napas. Nah, hal ini menghalangi aliran udara ke dalam paru-paru yang membuat pengeluaran karbon dioksida atau CO2 menjadi sulit. Karbon dioksida adalah produk limbah dari metabolisme tubuh yang seharusnya dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, penyakit asma. Nah, untuk penyakit asma ini yakni faktor penyebabnya itu ada faktor genetik, riwayat keluarga, dan sama atau alergi. Terus ada paparan alergen seperti debu, polusi udara, bulu hewan peliharaan atau jamur. Nah, terus juga ada infeksi pernapasan, virus atau bakteri yang mengganggu saluran pernapasan. Juga ada iritasi seperti asap rokok, polusi udara, atau bahan-bahan kimia. Itu adalah penyebabnya. Nah, untuk gejala asma itu yakni yang telah saya alami, yakni sesak napas, misalnya sesak napas, terutama saat beraktivitas fisik atau di malam hari. Nah, yang kedua itu batuk kering, batuk terutama pada malam hari atau pagi hari guys. Terus menging, kalian tuh menging nggak? Menging itu suara napas yang berbunyi seperti siulan karena saluran napas yang menyempit. Nah, lalu yang terakhir itu pastinya sesak napas ya guys, sesak di dada. Asma dan sistem ekskresi itu apa sih? Nah, yang pertama itu paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan mengambil oksigen guys. Nah, pada penderitaan asma, penyempitan saluran nafas menyebabkan kesulitan untuk mengeluarkan karbon dioksida yang bisa menyebabkan penumpukan gas beracun dalam tubuh. Nah, itu ya guys. Nah, lalu terus ada serangan asma. Serangan asma itu membuat pengeluaran karbon dioksida terhambat yang bisa membuat penderita merasa sesak nafas dan kesulitan bernapas. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu dokter itu menyarankan untuk memakai inhaler bronchodilator untuk membuka saluran napas yang menyempit. Lalu yang kedua itu ada obat antiinflamasi untuk mengurangi peradangan pada saluran napas. Nah, lalu yang ketiga itu ada pencegahannya guys, mencegah hindari alergen atau faktor pemicu asma seperti polusi dan udara. Nah, itu salah satunya guys, saya terkena karena saya tidak sering memakai masker ketika di luar sehingga debunya masuk ke dalam hidung saya guys. Asma adalah penyakit yang mengganggu fungsi ekskresi paru-paru karena menyebabkan penyempitan saluran nafas yang menghalangi pengeluaran karbon dioksida dengan efisien. Oleh karena itu, asma merupakan contoh penyakit dalam sistem ekskresi guys, khususnya yang melibatkan paru-paru. Nah, tadi semoga penjelasan ini membantu kamu untuk menjelaskan lebih lanjut atau materi lainnya. Feel free untuk tanya lagi ya guys. Nah, jadi penyakitnya itu yang telah saya alami yaitu asma. Nah, penyebabnya itu yang tadi saya jelaskan, itu saya terkena debu ataupun polusi sehingga bisa menghalangi atau membuat yang itu saluran udara menjadi kotor dan dihalangi oleh debu tersebut guys. Nah, itu adalah salah satu penyebab saya mengalami asma di saat saya kelas 3 SD ya, udah lama lebih lah. Nah, lalu
saya ke dokter lah, dan ke dokter itu menyarankan saya memakai inhaler selama 3 tahun, yaitu dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Alhamdulillah sembuh guys. Nah, untuk pencegahannya, untuk kalian semoga ya, janganlah kalian tidak memakai masker ketika berkendara ataupun keluar rumah. Nah, jadi saya peringatkan, saya sarankan kepada kalian semua untuk memakai masker sehingga tidak menyebabkan debu ataupun gas-gas beracun yang menghirup, ataupun kita menghirup gas beracun ataupun debu sehingga kita bisa tertimbul ataupun bisa menderita asma. Ya guys ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.